Manusia adalah makhluk yang sering lupa. Makanya manusia perlu punya komunitas yang mengingatkan. Kenapa kita gampang jatuh ke dalam dosa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Kenapa kita mudah jatuh? Karena tidak ada orang yang memegang Anda. Komunitas yang punya strong value itu bisa mengingatkan kamu, menjaga kamu agar kamu jangan sampai kebablasan. Listen to me, hurt people will hurt other people. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Makanya buat saudara-saudara yang kepahitan sama orang tua, sama papa atau mama. Mungkin kau kesal sama mereka, mungkin kau sangat tidak bisa mengampuni. Saya beritahu, waktu kamu punya anak, maka kamu akan memperlakukan yang sama. Kamu akan melukai yang sama kepada anakmu. Makanya penting di sini untuk kita putusin luka-luka kita dengan mengampuni. Setiap kita nggak lepas dari dosa. Makanya jangan ngomongin orang lain. Ngapain kita lukai orang lain? Urusin diri sendiri. Kita akan masuk pada firman Tuhan kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya beri khotbah saya dengan tema komunitas yang membawa perubahan. Komunitas yang membawa perubahan bagi diri kita maupun komunitas yang membawa perubahan bagi yang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh sahabat. Namun kita mesti tahu bahwa persahabatan dan pertemanan kita ada yang mendatangkan keuntungan, juga ada yang mendatangkan dampak yang buruk. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilah dan memilih persahabatan. Sebab persahabatan kita menentukan masa depan. Persahabatan buruk, masa depan buruk. Persahabatan sehat, masa depan sehat. Komunitas kotor, masa depan kotor. Komunitas bersih, masa depan bersih. Tuhan sudah ngomong sama Adam dan Hawa, manusia pertama di dunia ini, dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak sehat, tidak berkualitas kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa, hidupmu tidak akan sehat, hidupmu tidak akan bahagia, hidupmu tidak akan berkualitas kalau kamu pertama tidak punya teman yang sepadan. Teman yang tidak senilai, teman yang tidak berkualitas. Berarti hidup kita akan sehat, hidup kita akan bahagia ketika kita punya komunitas yang sehat. Ketika Tuhan ngomong hal ini kepada bangsa Israel, Simson sengaja bergaul dengan perempuan yang tidak sepadan. Tuhan sudah bicara sama Simson untuk jangan bergaul dengan perempuan Filistin. Jangan bergaul dengan perempuan yang tidak dari non-Yahudi. Saudara, Filistin berbeda dengan Palestina. Banyak orang berpikir bahwa Filistin itu adalah Palestina. Mari kita lihat di sini, Filistin itu berasal dari Yunani. Amos pasal 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Hai orang-orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, orang Filistin dari Kaftor. Kaftor mana saudara? Kaftor itu Yunani. Orang Aram dari Kir. Kalau Anda lihat di peta di depan ini, di mana Kaftor itu adalah pulau yang namanya Kreta. Pulau Kreta adalah pulau Kaftor, di mana orang-orang Filistin tinggal di pulau Kreta ini, di pulau Kaftor ini. Lalu kemudian mereka menyeberang dan tinggal di Gaza. Dan mereka mulai menguasai di daerah tanah Palestina. Waktu itu belum Palestina, masih Yudea. Tapi harusnya Simson punya tujuan membinasakan, membantai, membersihkan orang-orang Filistin. Gara-gara Simson bergaul dengan perempuan Filistin, berpacaran dengan perempuan Filistin, akhirnya Simson mati bunuh diri
di tengah-tengah orang-orang Filistin. Barulah Daud yang memunahkan orang-orang Filistin dari daerah Gaza dan daerah Yudea. Lalu Pak, kenapa ada kata Palestina? Kata Palestina muncul di tahun 138 sesudah Masehi. Setelah Jenderal Titus tahun 75 membombardir dan meratakan Yerusalem dan Israel, dan semua orang Yahudi dibunuh, dibantai, lalu mereka kabur semua ke daerah Eropa, kabur ke daerah Afrika, kabur ke daerah Asia, lalu tanah itu kosong. Kaisar Roma memberikan nama ganti dari Yudea menjadi Palestina. Sejak itu tanah itu kosong. Tidak lagi ada penduduknya. Lalu tahun 368 orang-orang Arab dari sekitar tanah Palestina mulai masuk ke sana dan mulai menguasai tanah itu. Itulah sejarah kenapa Palestina banyak orang Arab, karena orang Yahudi awalnya mereka semua menentang Yesus. Mereka semua membunuh Yesus sampai mereka berkata, "Tanggungkan darah kami, biarlah kami binasa, biarlah orang itu mati disalibkan." Sejak itulah, lalu kemudian tanah itu diratakan oleh Jenderal Titus. Sejarah kenapa Palestina sekarang ini berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong sama Simson untuk jangan bermain-main dengan orang Filistin. Karena mereka menyembah berhala. Mereka akhirnya Simson bergaul dengan perempuan Filistin dan akhirnya dia binasa sama orang-orang Filistin. Nah, kita akan belajar bagaimana kita cerdas memilih komunitas yang sehat. Yang pertama, komunitas yang mau perubahan adalah komunitas yang memiliki strong value, nilai yang kokoh, memiliki nilai yang kuat. Nggak ada salah saudara bergaul dengan teman-teman yang suka jogging. Nggak ada salah saudara suka bergaul dengan teman-teman yang suka arisan. Nggak ada salah saudara suka bergaul dengan teman-teman yang suka makan. Nggak ada salah untuk saudara bergaul dengan teman-teman yang suka sport dan olahraga. Tapi pastikan bahwa mereka punya value yang strong. Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Katakan di sini Bapak Ibu, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Berarti kebenaran adalah pribadinya Tuhan. Value adalah nilainya Tuhan. Ketidakbenaran berarti bukan nilainya Tuhan. Ketidakbenaran adalah nilainya setan. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, pasti kita akan menemukan jalan. Kenapa sampai hari ini kita susah sekali menemukan jalan? Kenapa sampai hari ini kita susah sekali menentukan sebuah keputusan? Karena kita tidak tinggal dalam kebenaran. Saat kita tinggal dalam kebenaran, pasti ada jalan saat tiada jalan. Justru semakin dingin udara di luar, semakin tebal kita harus melindungi diri kita. Semakin dingin orang-orang di sekitar kita, harusnya semakin kita melindungi diri dengan teman-teman yang memberikan kehangatan. Semakin kotor orang-orang di sekitar kita, harusnya kita semakin melindungi diri dengan orang-orang yang bersih. Semakin jahat orang-orang di sekitar kita, kita harus melindungi diri dari orang-orang yang baik. Manusia adalah makhluk yang sering lupa. Makanya manusia perlu punya komunitas yang mengingatkan. Kenapa kita gampang jatuh ke dalam dosa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Kenapa kita mudah jatuh? Karena tidak ada orang yang memegang Anda. Komunitas yang punya strong value itu bisa mengingatkan kamu, menjaga kamu agar kamu jangan sampai kebablasan. Temanmu menentukan masa depanmu.
Teman sehat, masa depan sehat. Teman toksik, masa depan toksik. Teman bersih, masa depan bersih. Teman benar, masa depan benar. Karena orang yang ada di sebelah saudara punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Sekali lagi, orang yang ada di sekeliling Anda punya daya pindah yang cepat, punya daya pengaruh yang kuat dalam hidupmu. Saya beri contoh. Seandainya saya bergaul dengan tim musik di gereja ini, pasti bahasa mereka musik. Yang mereka pikirkan musik, yang mereka dengar musik, yang mereka praktekkan musik, yang mereka renungkan musik, mungkin yang mereka makan alat musik. Maka saya yang tidak mengerti tentang musik, karena bergaul sama mereka, cepat atau lambat saya akan mengerti tentang musik. Itu sebabnya saya bisa perhatikan, apakah selama ini value-mu makin strong atau value-mu makin lemah. Apakah selama ini perkataanmu makin berkualitas atau perkataanmu makin tidak berkualitas? Apakah hidupmu ini makin boros atau hidupmu makin berhemat? Apakah engkau makin hidup dalam kesucian atau hidup di dalam kenajisan? Mari kita periksa. Karena orang di sebelah kita punya daya pindah yang cepat untuk menularkan apa saja di dalam diri kita. Kalau Anda tahu, ternyata Anda tambah buruk, ternyata Anda tambah mengalami kemunduran. Saya mau beritahu, berani tega meninggalkan teman-temanmu atau komunitasmu yang salah dan rendah hati untuk berada dalam komunitas yang sehat. Suatu kali ada seorang anak yang sudah usia 8 tahun yang selalu disuapin sama susternya. Sampai suatu kali dia diundang di sebuah pesta makan teman-teman di kelasnya. Dan waktu dia duduk di mana di meja dia yang sudah ditentukan, dia lihat teman-temannya makan sendiri tanpa disuapin. Ketika susternya datang mau suapin anak ini, langsung anak ini berkata, no. Gak usah suster, suster pergi aja, biar saya makan sendiri. Kita bisa melihat ternyata komunitas yang sehat mendewasakan seorang anak yang kekanak-kanakan. Komunitas yang positif membuat Anda menjadi lebih berkualitas. Listen to me, junk food make us physically sick. Makanan yang tidak baik membuat fisik kita sakit. Sama hal, junk value make us mentally sick. Value yang tidak baik membuat mental kita sakit. Komunitas yang sakit membuat hidup kita jadi sakit. Komunitas yang sehat membuat hidup kita jadi sehat. Jadi tolong Anda periksa apakah Anda punya komunitas yang suka minum-minuman. Apakah Anda punya komunitas yang suka ngedugam. Ini bikin Anda sick, capek, lelah, depresi. Itu sebabnya do not impress people by money. Jangan impress dengan orang-orang yang punya banyak uang. Do not impress people by degree. Jangan impress dengan orang-orang yang punya banyak pangkat. Do not impress people by follower. Jangan impress dengan orang-orang yang punya banyak follower banyak di IG-nya atau di YouTube-nya. Do not impress people by looking. Do not impress people by title. Semua ini semu. But impress people by generosity. Impress people by integrity. Impress people by humility, kerendahan hati. Impress people by kindness, kebaikan. Impress people by authenticity, keaslian. Kalau Anda cari pasangan hidup
berdasarkan value yang strong di sisi sebelah hitam. Maka ketika Anda susah, ketika Anda bangkrut, ketika Anda cacat seumur hidup, maka pasanganmu akan tetap stay. Pasanganmu akan ngurus kamu. Kenapa? Karena dia mencintai kamu. Karena dia punya value. Bukan karena kayamu, bukan karena gantengmu, bukan karena cakepmu. Tapi karena dia punya value. Tapi kalau Anda cari pasangan hidup berdasarkan looking, berdasarkan kekayaan, berdasarkan follower, begitu Anda nyakiti, begitu Anda melukai, dia langsung tinggalin Anda. Buktinya, kurang ganteng apa Brad Pitt? Kalau Anda nggak tahu Brad Pitt, orangnya agak mirip-mirip dengan orang di depan saudara. Saya cuma kasih gambaran aja, sudah kira-kira seperti apa Brad Pitt. Dia menikah dengan Jennifer Aniston 12 tahun. Yang main film Friends. Istri saya suka banget nonton film Friends. Dan dia salah satu favorit artis yaitu Jennifer Aniston. Lalu kemudian dia tinggal Jennifer Aniston. Dia menikah lagi dengan Angelina Jolie. Dan punya anak kembar. Begitu 14 tahun ditinggalin juga Angelina Jolie. Usia pernikahan artis-artis Hollywood cuma sebatas 6 bulan. Menikah, 6 bulan bercerai, menikah lagi, 6 bulan kemudian bercerai, menikah lagi, 6 bulan lagi kemudian bercerai. Saya mau beritahu, kurang cakep apa artis-artis Hollywood? Kurang kaya apa artis-artis Hollywood? Kurang terkenal apa artis-artis Hollywood? Tapi kenapa pernikahan mereka cuma sebatas 6 bulan? Karena mereka tidak punya value. Tidak punya nilai. Makanya bagi saudara, para orang tua, jangan cari calon menantu berdasarkan dompet yang tebal. Sebab kalau Anda cari calon menantu berdasarkan dompet yang tebal, kalau dia hidup yang gak benar, maka ada kemungkinan besar yang tebal jadi tipis. Tapi kalau Anda cari calon menantu berdasarkan hidup dalam kebenaran, berdasarkan value, sekalipun dompetnya tipis, maka ada kemungkinan besar dompet yang tipis jadi tebal. Buktinya istri saya. Begitu mau menikah sama saya, ada begitu banyak godaan laki-laki yang lebih kaya, lebih ganteng. Yang mepet-mepet. Yang mau sabet saya. Mau mendahului. Tapi untung dia gak materialistis. Dia lihat berdasarkan value. Secara ukuran kegantengan jelas saya kalah mungkin. Secara ukuran finansial jelas saya kalah. Saya sebagai hamba Tuhan. Tapi secara value dia lihat orang-orang yang suka sama dia tidak se-strong orang di depannya. Dan betul, dia gak salah pilih. Dia menikah sama orang di depannya. Tanggal 1 bulan 2 2003. Dari yang minus utang bank. Karena nyicil rumah. Hari ini paling tidak bisa lunasin tuh rumah. Paling tidak saya bisa ajak dia ke Timur Tengah terus. Walaupun belum ke Eropa. Di Timur Tengah dulu. Biar imannya terbangun dulu oleh nuklir-nuklir atau meteor-meteor. Ya Eropa sudah 2 kali. Yes. Jadi saya mau beritahu sama saudara. Penting di sini untuk kita cari teman-teman yang punya value. Cari pasangan yang punya value. Cari calon menantu yang punya value. Karena ketika kita cari kebenaran terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Yang jelek jadi ganteng. Tahukah saudara? Ini menarik. Our value determine our quality of life. Nilai kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau value bobrok, kualitasnya bobrok.
Kalau value itu mulia, kualitasnya mulia. Kalau value-nya jelek, kualitasnya jelek. Kalau value-nya bagus, kualitasnya bagus. Dan kualitas kita tidak ditentukan dari barang branded. Buat apa kita punya barang-barang branded, tapi kemudian kita kikir. Hidup untuk diri sendiri. Orang jadi pandang sebelah mata. Kualitas kita tidak ditentukan dari jabatan yang tinggi. Buat apa kita punya posisi tinggi tapi kita gak jujur. Orang gak respect sama kita. Kualitas kita tidak ditentukan dari follower yang banyak. Buat apa kita punya follower yang banyak tapi kita sombong. Kualitas kita ditentukan dari value. Semakin Anda jujur, semakin Anda dicari orang. Semakin Anda benar, maka wajahmu yang biasa-biasa jadi gak biasa-biasa lagi. Dompetmu yang biasa-biasa jadi gak biasa lagi. Jabatanmu yang biasa-biasa tidak lagi biasa. Karena kita punya value menentukan kualitas hidup kita. Yang kedua, komunitas yang membawa perubahan adalah komunitas yang mudah mengampuni orang lain. Saya gak salahkan saudara punya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang Kristen, yang rohani. Tapi pastikan dia gak ngomongin orang. Kalau dia ngomongin orang, dia masih jelek-jelekin orang, berarti dia masih belum tuntas hatinya dalam mengampuni. Karena Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya sakit, pasti perkataannya akan keluar kata-kata yang sakit. Perbuatannya akan keluar perbuatan yang sakit. Berarti komunitas itu adalah komunitas yang masih belum bisa mengampuni. Kalau komunitasmu isi gosip, berarti komunitasmu belum sehat. Bagaimana Tuhan mau berkenan kalau kamu masih ngomongin orang di dalam komunitasmu? Markus 11 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya berkata, dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampuni dahulu orang itu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau kita mau beribadah, mari cek hati kita. Masihkah ada sesuatu ganjalan sama orang lain? Masihkah kita masih gak suka sama orang lain? Nah, saya mau beritahu bagaimana komunitas kita mau merasakan kehadiran Tuhan kalau isinya ngomongin orang. Ini yang menarik. Baptisan air membuka tingkap-tingkap surga. Karena waktu kita dibaptis, membuka pintu surga. Waktu Yesus dibaptis, surga terbuka. Ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus turun, mulai memenuhi dan memimpin Yesus. Waktu kita dibaptis, membuka tingkap surga. Artinya saudara sama surga tidak ada lagi pemisah. Antara saudara sama Bapa terhubung. Jadi Bapa bisa dengerin kamu dan kamu bisa dengerin Bapa. Bapa bisa memberkati kamu dan kamu bisa memberkati Bapa. Jadi tidak ada barier ketika kamu setelah dibaptis sama surga. Namun waktu kamu tidak mengampuni, menutup tingkap-tingkap di surga. Yesus berpesan, waktu kamu mengampuni, Bapamu di surga mengampuni. Waktu kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Jadi satu-satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, semua dosa Tuhan ampuni. Dosa apapun, percayalah. Kau bikin kejahatan seburuk apapun, waktu kamu datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kecuali satu, dosa tidak mengampuni kesalahan orang. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Ini matematikanya. Waktu kau melepaskan anugerah buat hidup orang, surga akan melepaskan anugerah dalam hidupmu. Tapi waktu kamu menahan anugerah buat hidup orang, surga akan menahan anugerah dalam hidupmu. Jadi kenapa langit berubah di tembaga?
dan tanah berubah jadi besi. Apa yang kita doakan tidak pernah turun, terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak hasil. Karena tidak mengampuni. Saya ingat sekali, waktu saya sudah dalam Tuhan dan bertobat. Suatu kali mama saya marah. Saking marahnya dia lempar sepatu sampai kena kaca di jendela rumah. Dan kaca itu nancep di daging di area paha saya. Sampai saya harus ke rumah sakit dan kemudian dijahit sama dokter dan sampai hari ini masih ada bekasnya. Sejak itu saya menyimpan benci dan dendam sama mama saya. Saya gak mau ngomong sama sekali sama dia. Saya udah tidak mau lagi tinggal di rumah, saya minggat dan tinggal sama rumah nenek saya. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Walaupun saya pergi beribadah, sorry to say, walaupun saya aktif pelayanan setiap Sabtu di ibadah kaum muda, penyakit muncul dari tubuh saya, yaitu penyakit bisul, penyakit jerawat yang ada di dada saya mulai muncul. Dan kemudian di belakang saya mulai muncul. Dan ketika saya pakai baju SMA yang putih, seragam putih. Ketika nanah itu pecah, langsung kelihatan kuning dan merah. Bekas darah. Saya udah pergi ke dokter. Tapi tidak sembuh juga. Saya udah minum berbagai macam obat, tidak sembuh juga. Kemudian saya pergi ke dokter spesialis kulit, tetap juga tidak sembuh. Dokter juga bingung. Penyakit ini datang dari mana? Tiba-tiba jerawat begitu banyak dan geli sekali saudaraku. Tidak ada hilangnya. Begitu menjamur ratusan. Di sekitar badan saya, di belakang saya. Dan Tuhan ingatkan. Anak kamu tidak mengampuni mamamu. Maka doamu tidak didengar Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya datang sama mama saya. Saya kembali ke rumah. Dan saya berlutut, Ma, I'm sorry. Kalau saya benci, saya marah. Tolong ampuni saya. Kemudian mama saya peluk. Dan kemudian waktu dia berkata, Mama ampuni kamu. Saudara tahu, besok pagi setelah saya bangun dari tidur, semua jerawat dan bisul di dada saya dan di belakang saya mengering. Dan sekarang tidak ada lagi bekasnya. Why? Mengampuni artinya melepaskan anugerah. Surga juga melepaskan anugerah. Bagaimana komunitasmu mau bagus? Bagaimana komunitasmu mau memberkati? Kalau komunitasmu masih jengkel sama orang lain. Listen to me. Hurt people will hurt other people. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Makanya buat saudara-saudara yang kepahitan sama orang tua, sama papa atau mama. Mungkin kau kesal sama mereka, mungkin kau sangat tidak bisa mengampuni. Saya beritahu, waktu kamu punya anak, maka kamu akan memperlakukan yang sama. Kamu akan melukai yang sama kepada anakmu. Sama hal, kalau kamu sebagai pemimpin organisasi masih kepahitan dengan pemimpinmu sebelumnya, maka ketika kamu mulai memimpin organisasi, ada kemungkinan besar kamu akan melukai pegawaimu dengan cara yang sama. Pemimpinmu melukai kamu. Makanya penting di sini untuk kita putusin luka-luka kita dengan mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Gak ada seorang pun yang bebas dari kesalahan. Maka Yesus ketika sedang mengajar di sebuah sinagoga, di sebuah gereja, lalu datanglah orang Farisi membawa seorang wanita yang ketangan berzina dalam keadaan baju sudah compang-camping. Dan kemudian wanita ini dilempar di depan Yesus. Di pagi hari. Kemudian orang-orang Farisi berkata, menurut hukum Yahudi, kalau ada seseorang yang berzina, hukumannya dirajam batu. Yesus dengan tenang, dia nulis-nulis di lantai. Dia coret-coret di tanah. Apa yang akan kamu lakukan terhadap wanita ini? Sebetulnya Yesus bisa ngomong begini.
Kenapa kau bawa cuma wanitanya? Di mana laki-lakinya? Yesus sebetulnya mau singgung sebenarnya laki-lakinya adalah ahli Farisi juga. Yang berzina dengan wanita ini. Tapi Yesus tidak menuding. Tapi Yesus menusuk di tanah. Dengan gaya coolnya. Dan kemudian Yesus berkata begini. Oke. Kalau ada di antara kamu yang belum pernah bikin dosa. Silakan kau rajam batu wanita ini. Silakan. Go ahead. Go ahead. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata. Dari yang paling tua. Artinya yang paling banyak dosanya. Mulai meninggalkan wanita itu sampai yang paling muda. Hei, setiap kita gak lepas dari dosa. Makanya jangan ngomongin orang lain. Ngapain kita lukai orang lain? Urusin diri sendiri. Yang ketiga, komunitas yang sehat. Komunitas yang membawa perubahan adalah komunitas yang berdampak. Komunitas tidak akan pernah bergairah. Hidup kita tidak akan pernah on fire kalau kita gak pernah berdampak atau hidup untuk diri sendiri. Banyak orang berkata, Pak Jojo, kenapa sih Bapak terlalu bergairah? Kenapa Bapak selalu on fire? Saya beritahu, seringkali saya beritahu ini. Kenapa saya selalu on fire? Karena saya selalu mikirin Indonesia. Setiap pagi jam 9 saya meeting dengan staff. Yang selalu saya tanya nih, hey, rangkul lagi guru-guru baru. Training lagi guru-guru baru. Kita kirim ke daerah. Kita sudah ada 5.000 anak yang kita tolong. Selama pandemik 3 tahun kita tertidur, tidak nambah jumlah anak-anak yang kita jangkau. Masih banyak daerah-daerah yang gizi buruk, masih banyak daerah-daerah yang belum ada guru. Hei, saya kasih kamu target. Akhir tahun 2021. Kamu harus jangkau 6.000 anak. Kalau tidak, ada konsekuensi buat setiap kamu, staff-staff di bawah saya. Gara-gara saya berikan satu statement yang keras buat staff saya. Akhirnya mereka mulai bergerilya, cari-cari guru. Gak gampang untuk cari guru dan mau tinggal di pedalaman. Hanya cuma panggilan. Mereka mau tinggal di tempat yang gak ada listrik. Mereka mau tinggal dalam 1 tahun di tempat yang gak ada air. Gak ada mall. Gak ada signal telepon. Gak mudah. Tapi karena kami terus push. Akhirnya kami bisa dapatkan. Dan hari ini Bapak Ibu. Kita sudah tolong 7.500 anak-anak di pedalaman Indonesia. Itu semua gak bisa terjadi kalau kami gak terus mikirin. Makanya selalu kalau saya sakit saudaraku, selalu saya pikirin siapa lagi yang saya bisa ampuni, siapa lagi yang saya bisa tolong, siapa lagi yang saya bisa bantu. Kenapa? Karena waktu saya sakit saya nganggur, jadi saya bisa berpikir jernih. Isi otak saya adalah Indonesia. Makanya kenapa saya tinggalkan Australia. Walaupun orang tua saya tinggal di sana, walaupun 3 adik kandung saya semua tinggal di sana, walaupun saudara kandung saya semua tinggal di sana. Kami tinggal di Indonesia karena mikirin Indonesia. Dan tiap kali saya traveling ke Holy Land, kami selalu berdoa buat Israel, perdamaian, buat Gaza, dan lain sebagainya. Nggak ada henti-hentinya berdoa syafaat. Ini yang membuat api menyala. Ingat, doa, firman Tuhan, pujian penyembahan seperti minyak. Tapi misi jadi berkat itu api. Minyak tidak ketemu api, tidak terjadi ledakan. Api tidak ada minyak suatu kali redup. Berarti kita gak cukup beribadah saja Bapak Ibu. Kita perlu berdampak. Jadi berkat buat lingkungan. Yesus berkata dalam Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Fungsi kita memberi rasa. Lalu apa yang terjadi kalau garam selalu kumpul sama garam? Jadi gudang garam. Ribut terus, darah tinggi terus. Matius pasal 5:14, kamu adalah terang dunia. Apa yang terjadi? Terang kumpul sama terang jadi silau. Hidupmu akan menuntun orang. Waktu kamu keluar dari 4 tembok gereja ini. Dan menuntun hidup orang.
Kenapa kita sering kali rentan jatuh dalam dosa? Karena kita nganggur. Daud jatuh dalam dosa karena dia nganggur. Kalau dia sibuk ikut bertempur dan berkarya, gak mungkin dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Tapi karena dia nganggur. Sementara semua laki-laki pergi bertempur, hanya Daud seorang diri di kota Yerusalem akhirnya jatuh dalam dosa. Saya beritahu, kalau Anda sibuk nolong orang, Anda gak ada waktu untuk sakit hati sama orang. Kalau Anda sibuk bantu orang atau doain orang, Anda gak ada waktu untuk iri hati sama orang itu. Kalau Anda sibuk membangun di hidup orang, Anda gak ada waktu untuk bermain-main dalam dosa. Itu sebabnya saya senang kata gereja. Dalam bahasa Yunani arti eklesia, katakan eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil untuk mensejahterakan kotanya. Jadi kalau kota itu banyak orang miskin, maka para eklesia, para gereja ini dipanggil. Mulai memikirkan bagaimana untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kota itu. Kalau di kota itu banyak orang-orang gila, maka para eklesia, para gereja ini dikumpulkan. Bagaimana menurunkan tingkat orang gila di kota itu. Kalau di kota itu banyak pengangguran, maka para eklesia, para gereja ini dipanggil. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi gereja sesungguhnya bukan gedung, bukan musik, bukan bangunan. Tapi gereja bicara soal fungsi. Itulah doa Tuhan Yesus, yaitu menghadirkan kerajaan surga di bumi. Kenapa? Karena di surga tidak ada orang miskin. Di surga tidak ada orang menangis. Di surga tidak ada orang menderita. Tuhan mau melalui saudara. Kita bisa bikin kota kita, bangsa kita seperti di surga. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Jadi kita belajar komunitas yang membawa perubahan. Yang pertama, komunitas yang memiliki strong value, nilai yang kokoh. Yang kedua, komunitas yang mudah mengampuni orang. Dan yang ketiga, komunitas yang berdampak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur buat Tuhan menerangi pemikiran kami. Untuk kami bisa punya komunitas yang sehat. Punya teman-teman yang berpengaruh. Yang membawa perubahan. Itu sebabnya biarlah kami cerdas. Untuk melihat apakah komunitas kami punya strong value atau weak value. Biarlah kami jadi orang yang berani, tega untuk meninggalkan komunitas-komunitas yang memiliki weak value. Dan kami berada dalam komunitas yang strong value. Tolong kami juga untuk kami bisa mata kami jeli untuk menentukan komunitas kami. Apa komunitas kami adalah komunitas yang mudah mengampuni atau sulit mengampuni. Mari bantu kami untuk kami bisa memiliki komunitas yang mudah mengampuni. Dan bantu kami juga untuk punya komunitas yang berdampak. Dan bukan hidup untuk diri sendiri. Karena kalau kami cuma ngongko-ngongko. Kalau kami cuma kumpul-kumpul dan tidak pernah ada tujuan mempengaruhi lingkungan kami. Maka komunitas kami adalah komunitas yang selfish. Itu sebabnya Tuhan tolong. Biarlah Tuhan boleh membawa kami pada komunitas yang berdampak. Karena kami adalah wakil agen perubahan kerajaan Allah di muka bumi ini. Hamba berdoa dan pakailah setiap umatmu untuk bawa perubahan bagi kota dan bangsa dan lingkungan mereka menjadi sehat. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.